Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Waspada gelombang tinggi, wisatawan dilarang mendekati bibir pantai di Tabanan. Puluhan pekerja malam di Gilimanuk jalani tes kesehatan. Liburan panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur ke Pulau Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur. Usai menghadiri Konferensi Budaya Internasional Candi 2025 di Sanur, Denpasar, Menteri Kebudayaan Fadlizon melanjutkan kunjungan ke Tabanan untuk bertemu dengan sejumlah seniman dan budayawan setempat. Kedatangan Menteri disambut kesenian kontemporer karya seniman Samar Gantang. Tabanan selama ini melahirkan banyak seniman besar, baik seniman patung, tari maupun seniman perupa. Fadlizon mengakui Tabanan memiliki kekayaan budaya dan diwariskan turun-temurun hingga kini. Menurutnya pemerintah harus memberi dukungan melalui dana kebudayaan agar tradisi ini tetap terjaga dan lestari. Bukti bahwa budaya kita ini bisa lestari gitu. Dan tentu ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, dari Pak Bupati, dari pemerintah, dari Kementerian Kebudayaan, dari pihak swasta dan seterusnya ya, bahwa pemajuan kebudayaan ini adalah tugas bersama. Saya sebagai Menteri Kebudayaan ini belum pernah ke Tabanan juga. Di Tabanan ya seringkali kan di Ubud itu sering sekali, di Denpasar. Nah, tapi ini baru pertama kali ke Tabanan. Kita tahu Tabanan juga sangat kaya budaya, seniman-seniman yang hebat-hebat ya. Pak Kurate dari sini saya sudah pernah ke rumah beliau juga, Pak Samar Gantang, terus juga yang muda-muda dan banyak lagi yang lain-lain yang berasal dari Pak Jomanwarto dari sini ya, pembantu ya. Nah, Pak Wiyanto dari seni rupa, jadi banyak dari sini ya. Artinya memang alam Tabanan ini dan masyarakatnya melahirkan banyak. Lalu datang endemi wabah corona merujak bumi loka. Tabanan saat ini memiliki 14 budaya lokal yang hingga saat ini masih lestari. Budaya tersebut terdiri dari tradisi dan tari-tarian. Selain kesenian tari, Tabanan melahirkan banyak seniman besar, salah satunya Nyoman Nuarte yang merancang patung Garuda Wisnu Kencana. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Hari Raya Saraswati adalah hari suci umat Hindu Bali untuk memperingati turunnya ilmu pengetahuan. Untuk itu, sejumlah sekolah di Gianyar mempersiapkan pelaksanaan upacara dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Di SMKN 1 Gianyar, siswa di sekolah ini dari beberapa hari sebelumnya dengan penuh semangat mempersiapkan perayaan yang jatuh pada hari Sabtu Manis Watu Gunung atau setiap 210 hari sekali. Mereka membuat sarana upacara berupa jahitan berbahan janur hingga mempersiapkan sejumlah tari sakral, termasuk pemuput upacara oleh pemangku Padmasana sekolah. Kegiatan pelaksanaan Hari Saraswati hari ini di SMK Negeri 1 Gianyar dan di SMK Negeri 1 Klungkung berlangsung seperti biasa, sangat meriah. Hal ini dilalui dengan anak-anak melaksanakan kegiatan menjahitan dan membuat banten. Dan seperti biasa juga anak-anak kita melaksanakan kegiatan lomba banten. Untuk hari ini tidak diadakan lomba banten, tetapi anak-anak tetap membuat banten untuk pelaksanaan perayaan Hari Saraswati yang merupakan turunnya ilmu pengetahuan.
Itu saja yang ingin saya sampaikan kegiatan Saraswati di SMK Negeri 1 Gianyar dan di SMK Negeri 1 Klungkung. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perayaan Hari Raya Saraswati kali ini berlangsung sederhana. Tidak ada lomba maupun peet gebogan. Siswa membuat sarana upakara hingga bantan gebogan secara bergantian sesuai tingkatan upacara. Hari Raya Saraswati merupakan hari penting bagi umat Hindu Bali. Umat Hindu bersembahyang di pura, sekolah, dan rumah masing-masing. Bagi siswa dan sekolah, hari raya ini penting karena memperingati turunnya ilmu pengetahuan dan seni. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Liburan panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur ke Pulau Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur, Denpasar. Calon penumpang memadati terminal keberangkatan kapal cepat di Pelabuhan Sanur, Denpasar pada akhir pekan lalu. Mereka antri di loket pembelian tiket agar tidak kehabisan tiket kapal ke Nusa Penida dan Lembongan. Otorita Pelabuhan Sanur selama 3 hari sejak tanggal 3 September mencatat kenaikan hingga 7.000 lebih penumpang yang berangkat ke 2 pulau tersebut. Sebagian besar wisatawan menyukai liburan ke Pulau Nusa Penida karena merupakan tujuan favorit wisatawan. Kita mau ke Nusa Penida. Liburan panjang sih. Sama teman satu kantor, sama bosnya juga. Sebelumnya udah pernah ke sana? Ini first time. Yang pertama, menurut kita kalau ke Bali itu kalau nggak ke Nusa Penida itu nggak worth it gitu. Menurut kita ikon yang paling utama di Bali harus ke Nusa Penida gitu. Karena kita lihat review-reviewnya, lihat di sosmed juga kayaknya itu kayak bagus banget gitu. Jadi kita mau lihat sebenarnya apakah sebagus itu. Puncaknya atau penumpang yang terbanyak adalah yang kemarin, yaitu sekitar 7.479 keberangkatan penumpang dengan tujuan baik Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Armada yang tersedia masih dengan armada dengan jadwal reguler. Kami belum ada penambahan armada ataupun penambahan trip terkait dengan libur dari hari Jumat sampai hari Minggu ini. Demikian. Ya, jadi sampai saat ini kita sudah memberangkatkan penumpang sebanyak 3.086 orang, yaitu dengan tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dalam beberapa tahun terakhir, Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan domestik dan asing saat berkunjung ke Bali. Beberapa objek yang menarik antara lain Crystal Bay, Pantai Kelingking, Pantai Atuh, Angels Bilabong, dan Broken Beach. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.